Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akar Kuadrat teman-teman sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri. Kita juga akan membahas tentang cara pembuktian dari perbandingan trigonometri tersebut. Kita mulai dari pengertian trigonometri ini adalah pengukuran dari tiga sudut. Dalam matematika, bangun datar yang mempunyai tiga sudut adalah segitiga. Tapi kita akan mulai dari lingkaran. Kenapa kok kita mulai dari lingkaran? Karena lingkaran ini kita sudah tahu bahwa lingkaran adalah bangun datar dengan sudut terbesar, yaitu 360 derajat dari titik pusatnya. Kita perkecil lagi karena di sini sudah ada garis diameter ataupun dari titik pusat ke busur adalah garis jari-jari. Kita perkecil lagi sudut-sudutnya untuk mewakili lebih kecil, lebih banyak sudut dari lingkaran tersebut. Kita buat perkecil. Dari sudut kecil ini kita wakilkan atau kita punya 15 derajat dari sudut kecil-kecil ini. Kita sudah buat lingkaran dan kita juga sudah buat banyak-banyak sudut. Kita akan buat garis. Kenapa buat garis? Karena untuk membuat tiga sudut kita buat garis lagi, ya. Bisa juga sebenarnya bisa juga dengan garis ini. Sebenarnya bisa juga, tapi kita akan buat garis yang lebih jelas di sini biar tidak sama dengan garis pada lingkaran ini. Kita buat garis di mana sudutnya kita 30 derajat. Ini dimulai dari garis ini ya. 30 derajat ke sini ke atas. Kita buat 30 derajat. Kemudian dari garis ini menyentuh dengan busur dari lingkaran, ya, menyentuh busur lingkaran. Di titik potong ini kita bisa buat garisnya lebih panjang. Dari titik potong ini kita tarik garis lagi ke bawah, ya, sini. Maka jadilah segitiga. Jadi segitiga di sini, segitiga mengandung sudut-sudut, ya. Ada sudut siku-siku karena yang kita gunakan dalam trigonometri adalah segitiga siku-siku. Jadi kita buat segitiga ini segitiga siku-siku. Di mana sudut siku-siku adalah 90 derajat. Jadi trigonometri ini kita bisa menghitung besaran sudut, ya. Sudut ini kita bisa hitung. Kalau yang siku-siku sudah jelas 90 derajat. Jadi dua sudut ini yang akan kita hitung. Dua sudut ini kita umpamakan alfa dan beta. Ini alfa, di sini beta. Selain sudut, kita juga bisa menghitung sisi dari segitiga. Sisi segitiga ada 3. Kita sebut sisi A, B, dan C, ya. Ada sisi, ada sudut. Itu unsur dari segitiga, dan segitiga di sini adalah segitiga siku. Maka bisa kita operasikan juga untuk mencari keliling dan lingkaran dari segitiga ini. Kita fokus ke segitiga karena lingkaran hanya sebagai awal dalam trigonometri 3 sudut, maka kita fokusnya ke 3 sudut segitiga ini dalam bangun segitiga. Di dalam segitiga ini kita bisa mencari sudut, sisi, ataupun luasnya dengan rumus dasar dari perbandingan trigonometri. Apa saja rumus dari perbandingan trigonometri? Ada sinus, kosinus, dan tangen. Di sini adalah yang kita pakai alfa, sudut dari alfa sini.
Ada sinus, kosinus, dan tangen. Sedangkan semua perhitungannya ini nantinya kita pastikan atau kita cocokkan dengan tabel trigonometri. Sisi depan adalah kita fokus ke alfa ya. Sisi depan itu sisi depan dari sudut alfa. Sudut alfa di sini tadi sudah diketahui 30 derajat karena sudah kita hitung tadi ya, sudah kita hitung bahwa setiap sudut mewakili 15 derajat. Di sini ada dua sudut untuk alfa, maka alfa ini nilainya 30 derajat. Fokus ke alfa, sudut alfa. Sisi depan adalah sisi di depan sudut alfa. Di sini sudut alfa, maka di depannya adalah sini garis B atau sisi B. Sedangkan sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku atau garis C. Sedangkan sisi samping adalah sisi di samping sudut alfa tapi bukan sudut miring, bukan sisi miring, yaitu sisi A. Ini adalah sisi samping. Kita akan membuktikan bagaimana pembuktian dari rumus perbandingan trigonometri. Kita buktikan yang sinus alfa ya. Bisa juga cos alfa, tapi ini untuk mempersingkat salah satu dari ketiga rumus ini kita akan buktikan sinus alfa ya. Dari lingkaran ini kemudian segitiga juga ada di dalamnya, kita bisa mengetahui dari gambar tersebut bahwa alfa adalah 30 derajat ya. Yang kita ketahui pertama adalah alfa 30 derajat. Kemudian kita lihat sisi-sisinya. Ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Tadi sudut sudah, sekarang ke sisi. Sisi A ini belum diketahui berapa panjangnya, sisi B ini belum diketahui panjangnya juga. Sedangkan sisi C ini sama dengan jari-jari. Maka akan kita tuliskan jari-jari sama dengan C sama dengan satu satuan. Kenapa satu satuan? Kita buat jari-jari ini panjangnya 1. Jari-jari di sini panjangnya 1 atau diameternya sama dengan 2. Ini ukuran tanpa satuan ya. Jadi sama dengan satu satuan. Tidak ada sentimeter, kilometer ataupun apapun. Ini hanya sebagai acuan bahwa panjang jari-jari adalah 1, yaitu sama dengan C. Garis C ini sama dengan nilainya 1, panjangnya 1. Oke, selanjutnya dari gambar di sini kita juga tahu bahwa A tadi adalah sisi samping, kemudian B sisi depan, dan C adalah sisi miring. Kita akan membuktikan sinus alfa. Jadi fokusnya ke alfa juga. Sudut alfa dengan rincian sisi-sisinya seperti ini. A, B, C. A adalah sisi samping, B adalah sisi depan, dan C adalah sisi miring. Oke, kita akan buktikan sinus alfa itu sama dengan sisi depan per sisi miring. Apakah sama? Ya. Kita sudah tahu alfanya berapa. Alfanya 30 derajat, maka akan kita tuliskan 30 derajat. Sisi depannya B dan sisi miringnya C. Maka selanjutnya kita tuliskan sinus 30 derajat sama dengan B per C. C tadi sudah tahu sama dengan jari-jari atau satu satuan, sedangkan B ini belum diketahui. Dalam penggambaran yang seperti ini
kita butuh presisi, ukuran yang sesuai. Kalau kita gambar di atas buku kotak, maka ini akan lebih baik, pengukurannya akan lebih jelas. Dari sudut sini beta ya, untuk mengukur B kita ke sudut beta. Di sini sudut beta adalah titik temu antara garis C dan busur lingkaran. Dari sini kita akan tarik garis lurus mendekati skala dari gambar ini ya. Kita tarik garis skala ke skala. Di sini kita ukur. Kalau kalian menggambar dengan kotak, buku kotak, kita ukur antara 0 sampai titik ini, titik dimana sudut beta ini berada, maka di sini adalah nilainya setengah. Ini adalah ukuran presisi. Silakan kalian coba di buku kotak, pasti hasilnya setengah dari 1. C sudah tahu 1 karena di sini panjangnya jari-jari. C ini sama dengan garis yang ke atas ini ya. Kita luruskan ke 1, ini lurus, maka jari-jarinya 1. Selanjutnya kita tuliskan bahwa B adalah setengah dan C adalah 1. Maka sin 30 derajat sama dengan setengah per 1, atau setengah dibagi 1. Setengah dibagi 1 sama dengan setengah. Maka sinus 30 derajat adalah setengah. Sudah sampai terakhir, langkah terakhir di sini, sinus 30 derajat adalah setengah. Kita perlu lihat tabel untuk membuktikan bahwa sinus 30 derajat sama dengan setengah. Tabelnya adalah seperti ini. Ini tabel trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Ada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Dimana pendekatan perbandingannya bisa menggunakan sinus, kosinus, dan tangen. Ini tabel yang seperti ini bisa kalian lihat di Google, di buku-buku pelajaran matematika juga ada. Ini adalah sudut-sudut yang biasa kita gunakan atau yang paling sering kita gunakan, karena sudut istimewa, sudut yang paling mudah diingat. Tadi sinus 30 derajat sama dengan setengah, maka kita akan cari di baris sinus, kita luruskan dengan sudut 30 derajat. Maka di sini nilainya 1/2. Jadi benar ya. Sinus 30 derajat sama dengan setengah. Ini adalah terbukti. Ini adalah pembuktian dari rumus perbandingan trigonometri sinus alfa. Silahkan kalian buat pembuktian perbandingan kosinus ataupun tangen. Apakah itu memang sesuai atau tidak? Bisa menggunakan cara-cara seperti sebelumnya. Oke, hari ini kita cukupkan dulu untuk materinya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya semakin tambah berkembang dan semakin semangat pula saya membuat konten-konten tentang matematika. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.